adalah seminar. Seminar akan dibagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama akan dimoderatori oleh Bapak Joko Prayitno, CW CCCTV. Beliau setiap harinya mengajar di SPK Kota Magelang dan juga sebagai staf di Rumah Sakit Dr. Sujono Kota Magelang. Hadirin kami hormati, marilah kita sambut moderator kita, Bapak Joko Prayitno. Kepada Bapak coba dipersilakan. Selamat siang. Selamat siang, selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya, apa kabar semuanya? Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan memandu pada acara jalannya sesi pertama. Sebelumnya di BPNI ada Yela ya. Kalau di BPNI Jawa Tengah ada Yela adalah BPNI maju bersama, sukses bersama, kerja. Ya. Kalau dulu hanya maju bersama, sukses bersama, tapi terus kan tambahi kerja. Kita harus kerja terus. Baik, karena nanti sebutkan BPNI maju bersama, sukses bersama, kerja. Bisa diterima ya? Ya. BPNI maju bersama, sukses bersama, kerja. Kita ulangi sekali lagi biar semangat. BPNI maju bersama, sukses bersama, kerja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada sesi pertama ini nanti saya akan memandu jalannya seminar kali ini dengan tema mekanisme membuatku terancam, khususnya untuk endokrin, penyakit diabetes. Temanya ini saya digabungkan antara perawat, bidan, sama gizi. Untuk sesi pertama ini saya akan memandu materinya Dr. Hali sama Pak Ikram. Nanti Dr. Hali nanti akan menyampaikan secara umum diabetes mellitusnya, kalau nanti Pak Ikram untuk menyampaikan tentang lukanya. Yang pertama saya akan bacakan kurikulum vitae-nya untuk Dr. Hali. Nama lengkap adalah Dr. Hali Amir Mahmudji. Kemudian pendidikan Dokter Umum Undip tahun 1997. Kemudian spesialis penyakit dalam UGM tahun 2007. Kemudian telah melakukan kursus endokrinologi Mayo Singapura pada tahun 2011, 2013, 2014, 2015. Kemudian penghargaan karya ilmiah. Yang pertama adalah terbaik tingkat 2 nasional Merek Diabetes Awards Konas Perkeni tahun 2009. Nomor 2 adalah Awards 2013 ke State Port. Kemudian nomor 3 adalah terbaik 10 nasional Konas Perkeni 2015. Kemudian masuk ke dalam nominasi ASEAN pada APES tahun 2015. Kemudian terbaik tingkat pertama di Prof. Dr. Joko Mujianto Award tahun 2016. Kemudian sekarang dokter lagi mengikuti sebagai konsultan juga, konsultan endokrin. Jadi saya tanya, alhamdulillah nanti Agustus selesai sebagai dokter konsultan endokrin. Kemudian untuk narasumber yang berikutnya adalah Bapak Nas Ikram Bauk, Magister Keperawatan RN WOJ ETN. Beliau adalah praktisi One Ostomy Content International Certificate. Beliau juga memiliki suatu praktek mandiri namanya Ikram One Care Center Majene Sulawesi Barat. Jadi saya mendatangkan pakar luka dari Majene Makassar kepada Pak Ikram. Nanti kita dengarkan ciri khasnya Pak Ikram. Kalau dulu saya itu dengarnya itu sampai sekarang nggak ada hilangnya, namanya cocok. Kalau yang pernah mengikuti perawatan luka masih nggak asing itu namanya cocok. Cocok itu artinya adalah kita melakukan perawatan luka pakai pinset, terus pakai kasar ditutul itu. Namanya tutul kalau praktiknya namanya cocok.
Jadi kalau terbiasaan tradisional itu, bukan tradisional ya. Kalau zamannya saya dulu itu modelnya pinset, terus kasa di klien kan, kasa dipakai spet, terus ditutup lukannya. Itu namanya sosok-sosok kelompok ikan. Kemudian asli dari Mas ini, kemudian pendidikan formalnya SPK tahun 1908, D3 2004, kemudian program sarjana keperawatan 2007, profesinus 2008, kemudian magisternya 2013. Untuk pelatihan atau pengalaman BTCLS tahun 2007 atau 2010 mengikuti sertifikat One Care CWCC. Kalau saya 2014 ikut CWCC-nya, 2010 mengikuti Stoma, sertifikat Stoma, 2011 mengikuti Kontinen CCTV, kemudian tahun 2010 mengikuti pelatihan Diabetic Food Spa di UK Klinik Bogor, kemudian tahun 2010 juga menyelesaikan program ETN, POC ETN, sertifikat internasional dari Badan Dunia WC Kanada. Untuk pengalaman menjadi pembicara nasional, kalau saya bacakan banyak banget, ada 7 lembar. Jadi begitu pengalamannya Pak Ikram untuk menjadi narasumber tingkat nasional maupun internasional. Baik, kami yang terhormat Dr. Harli sebagai penyakit dalam sama Pak Ikram, kami mohon untuk berkenan untuk duduk di atas. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD BPN Kota Magelang yang berkenan menghadiri pada acara pada pagi hari ini. Ketua DPD BPN Kota Magelang melanjutkan acara donor darah yang di lapangan Rindam. Kalau nanti ada yang berkenan, silakan menggabung ke lapangan Rindam. Baik, kita ketahui bahwa penyakit diabetes mellitus itu di Indonesia sangatlah kita ketahui banyak jumlah pasiennya. Saya mengutip dari internet dari profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah, disebutkan pada Raker Prof tahun 2003 disampaikan bahwa kasus DM ditemukan sebanyak 151.075 orang, itu terbanyak ada di wilayah Kota Semarang. Untuk Kabupaten Klaten mencapai 16.067 orang. Kalau dari WHO itu menyampaikan bahwa di Indonesia itu tahun 2030 itu hampir 21 sampai 3 juta orang menderita penyakit DM. Perkiraan dari WHO itu sendiri. Jadi dari data tersebut kita ketahui bahwa penyakit DM itu sangatlah banyak di Indonesia, khususnya di Kota Magelang, sehingga kita perlu mengupdate bagaimana cara melakukan implementasi atau melakukan tindakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Contohnya saya di kliniknya Jawa, bukan kliniknya, praktek mandiri. Kalau klinik ada dokternya, kalau praktek mandiri hanya perawat. Jadi praktek mandiri. Praktek mandiri sekarang aktif di Salam Kaji. Di tempat saya kasus luka DM paling terbanyak, 90% kasus DM. Yang non DM hanya 10%. Nanti bisa kita menyaksikan bersama dari Pak Ikram, nanti lebih banyak lagi kasus DM yang Pak Ikram tangani. Langsung saja kita tampilkan untuk yang sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Harli untuk materi manajemen dan penontonan pada pemberitaan diabetes mellitus. Jika nanti waktunya 30 menit untuk presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada nanti Ketua Struktur Organisasi PPNI, kemudian organisasi Jowo Care, beberapa pembicara yang dari Sarjito, Makassar, cukup luas jangkauannya Jowo Care di sini. Pada hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang pengetahuan dasar tentang diabetes.
kemudian disambungkan dengan pengelolaannya, tetapi saya lebih suka menerangkan nanti patofisiologinya sehingga nanti untuk penanganannya menjadi lebih mudah untuk dimengerti. Epidemiologi diabetes sendiri saat ini mungkin tidak terlalu besar dibanding penyakit lain. Diabetes masih kalah dengan tiroid. Tiroid itu prevalensinya 60%, diabetes itu tidak setinggi itu. Permasalahannya agresivitas diabetes ini yang menjadi titik penting dari penyakit ini. Di Asia Tenggara, ini yang sebelah sana mungkin jadi tidak enak ya, tapi tidak apa-apa. Jadi di Asia Tenggara ini salah satunya adalah 76% nanti itu akan semakin tinggi diabetesnya. Kemudian Indonesia di peringkat ke-7 pertumbuhannya hampir 8,5 juta diabetes. Di sini untuk yang Asia Tenggara ini termasuk kedua terbesar dari seluruh dunia. Yang tertinggi Afrika naiknya itu hampir 100,9%. Ini harus diwaspadai. Kemudian angka kematiannya kita cukup fokus di Asia Tenggara 44%. Di sini termasuk Indonesia sangat tinggi. Dan ini kematian di bawah usia 60 tahun. Kemudian yang harus dipahami lagi, ternyata di sekitar kita dari 12 orang itu satu mesti menderita diabetes. Kemudian dari penderita diabetes itu hanya perbandingannya 1:2. Jadi dari 2 orang diabetes ternyata hanya satu yang menyadari kalau benar dia diabetes, yang satu mungkin tidak terdiagnosis. Angka kematiannya cukup tinggi, yaitu tiap 7 detik. Sehingga kalau di rata-rata hampir 5 juta kematian dari seluruh setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan ini yang harus diwaspadai adalah justru di negara-negara yang berkembang dan miskin, 77%. Nah, untuk mengetahui nanti penanganannya, jadi nanti multi profesi harus terlibat di sini. Bisa dokter, bisa perawat, bisa gizi. Bahkan kalau di beberapa dunia itu nanti salah satunya adalah komunitas sosial, bisa dari penderita diabetes sendiri ataupun LSM untuk membantu memerangi diabetes. Ini sedikit ada film. Ini saya terangkan dengan film karena supaya lebih mudah memahami. Mungkin sound systemnya dimatiin aja mas. Ya. Jadi dalam film ini kita akan melihat proses normal pada manusia itu tetap harus melampaui makan, bisa makan apa aja, mulai dari kerupuk sampai makanan berat. Zaman sekarang minuman pun juga berkalori, dari minuman es campur ada rotinya, ada ketannya, akhirnya juga sama dengan 1 piring nasi untuk minuman. Ada nasinya malah. Nah ini tetap nanti akhirnya akan mempengaruhi pankreas untuk bekerja. Kalau pada orang-orang yang suka mengkonsumsi itu akan bekerja lebih keras. Sehingga nanti kesimpulannya, setiap apa yang kita makan akan merangsang pankreas, dan pankreas nanti akhirnya menjadi energi. Di dalam jaringan, karena ini makan, ini fungsi insulin dalam pankreas tadi akan membuka pintu bagi glukosa untuk masuk ke dalam jaringan. Lebih mudahnya seperti itu. Dan ini nanti akan berlangsung terus-menerus selama kita makan. Semakin banyak tinggi gula, maka insulin juga akan semakin tinggi, akan mengimbangi proses dari makanan tersebut. Tapi pada manusia jangan lupa juga ada liver yang tugasnya adalah juga memproduksi gula, yang tujuannya adalah untuk menghandle apabila kita pada waktu aktivitasnya lebih tinggi daripada yang kita makan, dia akan mengimbangi produksi gulanya supaya tetap seimbang. Yang artinya nanti pada manusia selalu akan terjaga kondisi optimal. Cara manusia kondisinya hipo, nanti insulinnya akan turun. Kalau dia hiperglikemi, dia akan menjadi
juga tinggi. Dan ini tujuannya menyeimbangkan antara kebutuhan makan dan kemudian dari aktivitas. Tetapi pada saat tertentu insulinnya tidak produksi, maka gula darah akan menjadi tinggi. Permasalahannya pada diabetes tipe 2 ada dua mekanisme yang harus dipahami, dan ini diabetes ini merupakan kasus terbesar, yaitu sekitar 80% dari seluruh kasus diabetes, baik diabetes tipe 1 ataupun tipe lain. Dan ini terbanyak adalah pada kulit putih 40%, dan sisanya adalah kulit berwarna atau salah satunya dari Asia Tenggara. Pada diabetes tipe 2 ini ada yang dinamakan fase resistensi insulin, dan ini terbanyak adalah dikarenakan banyaknya lemak, terutama lemak visceral, bukan lemak perifer. Pada lemak visceral ini akan mengganggu reseptor insulin untuk menangkap insulin, sehingga nanti juga akan terganggu dalam membuka suatu pintu untuk masuknya glukosa ke dalam sel. Dan ini merupakan patofisiologi terbesar untuk negara-negara yang kulitnya putih atau Caucasian, tapi pada Asia cenderung pada defisiensi insulin. Ini gambaran kalau kita terjadi resistensi insulin. Jadi insulin tidak bisa menempel ke dalam jaringan, sehingga tidak bisa membuka pintunya, sehingga glukosa akan numpuk. Problem di sini adalah pasien bukan merupakan pasien diabetes, tetapi normal, hanya karena kondisinya insulinnya tidak tidak sensitif, sehingga insulinnya jumlahnya tinggi. Karena manusia ini tinggi juga gula darahnya, jadi tubuh masih mengimbangi jumlah gula darah yang ada. Permasalahannya insulin yang tinggi ini mungkin hanya separuhnya atau mungkin hanya 70% yang bekerja supaya ini membaik. Pada satu masa nanti insulinnya akan capek, pankreasnya akan lelah untuk produksi insulin, sehingga akhirnya drop. Kemudian akhirnya terjadi hiperglikemi dan insulinnya sangat rendah. Dan ini nanti akan menimbulkan beberapa gejala, salah satunya memang mata kabur, capek, banyak kencing, banyak makan, yang akhirnya membuat suatu produktivitas manusia itu akan semakin menurun. Dan ini kategori komplikasi nanti antara 5-10 tahun. Nanti akan lebih jelas lagi di slide berikutnya. Nah, kemudian pada diabetes tipe 2 salah satunya adalah komplikasi itu cenderung ke arah mikro dan makrovaskuler, yang mana nanti semua terapi ini akan membutuhkan suatu bantuan, bisa dengan aktivitas fisik, pengaturan pola gizi, kemudian obat. Dari hal ini kemudian muncullah beberapa kriteria diagnosis, salah satunya 126 lebih itu diabetes. Kalau dulu kesepakatan manusia itu menyatakan kalau gula darah puasa 140 baru dikatakan diabetes. Sekarang lebih rendah lagi, lebih dari sama dengan 126. 140 dasarnya kesepakatan, 126 ini dasarnya penelitian. Kemudian yang harus dipahami ada kondisi namanya prediabetes. Nah, ini sangat penting. Jadi sebaiknya kita justru bekerjanya di prediabetes. Kalau diabetes sudah harga mati, masalahnya di situ. Ini data. Kenapa kok menjadi 126? Ternyata pada kondisi gula darah puasa 100, kemudian naik dikit menjadi 120, komplikasi retinopati sudah muncul. Makanya terus kemudian dibatasi di angka 126 atau di sini sekitar 7 milimol pada satuan milimol, dan ini sama dengan A1C-nya sekitar 6,2 sampai 6,5%. Ini penelitian tentang stres oksidatif juga sama. Ternyata pada gula darah puasa 7 milimol sama dengan HbA1c 6,5, kandungan dari fruktosamin itu mulai meninggi. Nah, ini akhirnya menjadi batasan kenapa terus muncul definisi baru gula darah puasa harus 126. Tidak ada kata tawar. Dan pencegahannya justru di angka yang puasa mulai angka 100 sampai 125 itu sudah mulai ada intervensi. Nanti mungkin yang menerangkan masalah gestasional itu akan lebih seru, karena justru pada wanita hamil ini nanti kenaikan akibat hormonal hamil itu akan menyerupai profil dari prediabetes.
Ini saya akan menerangkan tentang disglycemia. Jadi ada pengertian hiperglikemia, ada juga pengertian disglycemia. Disglycemia ini perjalanan suatu hiperglikemi menjadi suatu sakit. Pertama, kita harus paham betul ada istilahnya kurva pankreas. Kurva pankreas ini tadi keadaan hiperinsulinisme, sehingga nanti kadar insulinnya lebih tinggi, kadar glukosanya lebih tinggi pada prediabetes, sampai nanti akhirnya pada waktu 5 tahun berjalan, kondisi manusia sudah mulai capek pankreasnya, muncullah kerusakan sampai 50% dari pankreas untuk terjadi diagnosis diabetes. Kemudian penurunan ini tidak berhenti. Pankreas pada waktu terdiagnosis diabetes sudah rusak 50%, ini akan progresif 4% per tahun. Kalau di rata-rata berarti nanti dalam waktu 10 tahun total pankreas itu rusak. Cuma pada diabetes tipe 2 itu tidak absolut, mesti ada sisa sekitar 10% atau bahkan 20%. Sehingga kalau kita pengelolaannya pada fase prediabetes itu bisa diusahakan menjadi kembali normal. Tapi kalau kita tidak bisa mengusahakan ini, pasien masuk fase sakit, maka terus akan muncul komplikasi, akhirnya dia menjadi insulin dependen, menyerupai diabetes tipe 1. Jadi tipe 2 sekarang nanti akhirnya di titik akhir end state-nya itu akan menjadi tipe 1. Similar betul karena dia tergantung dengan insulin. Kemudian yang diwaspadai betul, komplikasi diabetes itu bukan 5 tahun setelah menderita diabetes, tapi sejak terdiagnosis diabetes. Begitu fungsi pankreas 50% habis, ini sudah mulai muncul makrovaskuler pada tahun ketiga sebelum terdiagnosis. Makrovaskuler sudah muncul. Mikrovaskuler begitu dia muncul di angka 6,5 evaluasinya, atau mungkin dengan gula darah puasa 7 milimol atau sama dengan 126 tadi, baru mulai muncul mikrovaskuler. Jadi makrovaskuler muncul dulu, makanya terus akhirnya luka muncul dulu karena PAD-nya, kemudian jantung stroke juga muncul dulu. Sekarang akhirnya para ahli mulai berpikir kalau ada orang stroke, coba cek GDS, pasti tinggi. Seolah-olah seperti itu. Nah kemudian untuk kaki diabetes memang gabungannya banyak. Ada problem vaskuler, ada problem neurologis, ada problem nanti otonom, kemudian perifer, dan segala macam. Dan ini nanti bergabung pada waktu beberapa tahun setelah terdiagnostik. Kendali komplikasi sebenarnya cukup mudah. Ada penelitian yang berjalan sudah lebih dari 10 hingga 20 tahun. Ternyata dengan menurunnya A1C 1% itu akan menurunkan angka kematian hingga 21%. Untuk semua kematian yang dihubungkan dengan diabetes, artinya ada orang mati, ada diagnosis diabetesnya, entah penyebabnya kecelakaan, entah apa, itu dihubungkan dengan akibat diabetes. Kemudian ada yang 37 akan memulai komplikasi mikrovaskuler, dan 14% akan menurunkan akut miokard infark. Dan ada lagi data sekarang yang baru, 21% menurunkan kejadian stroke, dan sekitar 30% menurunkan kejadian kaki diabetes. Nah, manajemennya bagaimana? Sekarang sudah ada 8 jalur terjadinya hiperglisemia, tetapi terbaru sudah mencapai 11, tapi yang 3 ini masih belum di launching karena masih dalam riset. Cuman yang sudah disepakati ini 8. Yang pertama jelas pankreas. Pankreas ini ada glukagon di sini dengan sel alfanya, kemudian dengan sel betanya adalah dengan insulin. Insulin jelas macam-macam obatnya, mulai dari glibenclamid, insulin, diamikron, metformin, dan segala macam. Kalau glukagon kita masih menggunakan obat-obat yang sistemnya ekstrapankreas kerjanya. Bisa juga dengan DPP-4 antagonis hingga nanti merangsang glukagon ini akan keluar. Kemudian mulai kendali dari livernya. Gula dari dalam liver itu akibat dari resistensi insulin itu juga kita cegah, bisa dengan insulin dan segala macam. Kemudian yang kerjanya di otot. Kerja di otot ini gampang. Salah satunya pasien disuruh
mengembangkan ototnya sebesar mungkin, bisa dengan fitness dan segala macam. Dan obat yang lain adalah dengan metformin. Kemudian ini ada incretin dalam usus. Jadi yang paling atas itu incretin. Itu adalah kita dalam patofisiologi manusia itu pada waktu kita makan selalu akan dihasilkan hormon incretin yang akan menurunkan yang akan menurunkan glukagon, kemudian meningkatkan insulin. Cuman proses ini hanya berlangsung sangat singkat, sekitar 1-5 menit. Setelah itu dia menghilang. Sehingga terus ditemukan obat yang mengeblok incretin ini supaya bertahan lebih lama. Ini mulai ada lipolisis dan ini sudah mulai ditemukan obat yang bermain di ginjal. Obatnya baru di launching tahun ini, namanya Forxiga. Dia memang merangsang terjadinya glukosuria. Jadi nanti pasien dibikin supaya memang kandungan kencingnya banyak mengandung gula. Karena tujuannya supaya menurunkan kadar gula dalam darah. Ada yang baru lagi di otak. Di otak ini problemnya adalah pasien dengan hiperglikemi itu ada kecenderungan makan tanpa lapar. Nah ini akan dicegah dalam otak. Salah satunya adalah mengeblok saraf-saraf yang memicu rasa lapar. Itu sudah dimulai sehingga nanti harapannya hiperglikemi itu bisa terkendali. Sehingga edukasinya adalah banyak hal. Salah satunya punya kita harus bermain di 8 jalur terjadinya hiperglikemi ini. Kemudian kita bisa berbuat apa pada pasien? Minimal rumusnya adalah 500, 150, 331. 500 itu artinya kalau pasien itu gemuk berarti dia harus mengurangi 500 kalori. Kalau dia kurus, cobalah tambah dengan 500 kalori. Mudahnya seperti itu. Kemudian 150 menit ini exercise. Jalan santai atau jalan cepat cukup 150 menit per minggu, tidak per hari. Tujuannya supaya pasien membagi sendiri. Kalau yang ada sempat 3 kali, 3 kali, 4 kali ya 4 kali, 5 kali ya 5 kali. Terserah pasien sesanggupnya apapun diberikan yang ini terjadwal 150 menit per minggu. Ini 3 kali adalah paling tidak syarat minimal untuk mengecek